Halo teman-teman semua, kita di sini akan menjelaskan tentang hubungan dari negara Jepang dan Indonesia. Tidak semua negara berada pada tingkat pembangunan yang sama. Sebagian telah dikategorikan sebagai negara maju, sementara sebagian lainnya masih berkembang. Lalu, apa yang sebenarnya membedakan keduanya? Apakah jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, atau penguasaan teknologi dan pengelolaan sumber daya alam? Dalam video ini, kita akan membahas perbandingan negara maju dan berkembang melalui 4 aspek utama. Pertama, kualitas dan kuantitas penduduk yang mencakup pendidikan, kesehatan, serta pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan manusia. Kedua, potensi sumber daya alam dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Ketiga, tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan. Dan keempat, bentuk kerjasama antar negara yang saling menguntungkan. Karena dalam beberapa menit ke depan, aku dan teman-teman aku akan menemani kalian dalam video ini, maka kurang sopan kalau misalkan kita tidak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Natasha Agustin Rustandi. Lalu ada Adisti Putri Ardita, ada Albani Ishak, ada Rini Kirana, ada Fasya Razi Putra, ada Luvita Amalia, ada Muhammad Alfarzik Akbar, dan ada Pangeran Farel Sanjaya. Dia tanya aku punya plan, dia tahu kalau I'm the man. Ladies and gentlemen, welcome to Japan. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen, sistem naratif. Ini mau mana dolar atau yen. Angkat koper, kita pergi Japan. I'll give you the best that I can. Dia tanya aku punya plan, dia tahu kalau I'm the man. Welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen, sistem naratif. Ini mau mana dolar atau yen. Angkat koper, kita pergi Japan. I'll give you the best that I can. Di video ini kami akan membahas perbandingan negara maju dan negara berkembang dengan contoh Jepang sebagai negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang. Perbandingan ini sangat penting karena bisa membantu kita memahami kenapa ada negara yang bisa maju pesat sementara negara lain masih berkembang. Kemajuan negara ini tidak hanya dilihat dari kekayaan alam, tetapi juga dari kualitas penduduk, teknologi, ekonomi, dan kemampuan menghadapi tantangannya. Kalau dilihat dari sumber daya alam, kondisi kedua negara sangat berbeda. Jepang sebenarnya memiliki sumber daya alam yang terbatas sehingga harus mengimpor banyak bahan baku. Namun, keterbatasan ini justru membuat Jepang fokus mengembangkan teknologi dan inovasi. Negara ini terkenal sebagai salah satu pusat teknologi dunia dengan produk unggulan seperti mobil, mesin industri, robot, dan elektronik. Indonesia justru memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti batu bara, nikel, minyak gas, hutan tropis, dan hasil laut. Tantangannya adalah banyak sumber daya tersebut masih dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai ekonominya belum maksimal. Berbeda dengan Jepang, Indonesia memiliki sekitar 277 juta penduduk dan jumlahnya masih terus bertambah. Populasi besar ini sebenarnya bisa menjadi keuntungan besar karena tenaga kerja melimpah dan pasar dalam negeri luas. Tapi di sisi lain jumlah penduduk besar juga menuntut pemerintah menyediakan pendidikan kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja yang cukup supaya tidak menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Dari segi kualitas penduduk, Jepang termasuk negara dengan kualitas hidup sangat tinggi. Nilai indeks pembangunan manusianya termasuk kategori sangat tinggi. Harapan hidup masyarakat Jepang juga sangat panjang, yaitu sekitar 84 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan, pola hidup, dan kesejahteraan masyarakatnya sangat baik. Selain itu, pendidikan di Jepang terkenal disiplin, merata, dan berkualitas, sehingga hampir semua penduduknya memiliki kemampuan membaca dan menulis yang sangat baik. Sementara itu, kualitas penduduk Indonesia terus meningkat, tetapi masih belum merata. Nilai IPM Indonesia berada di bawah negara maju. Harapan hidup masyarakat sekitar 71 tahun dan pendapatan rata-rata masih jauh lebih rendah dibanding Jepang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah terpencil yang fasilitas pendidikan dan kesehatannya belum selengkap di kota besar.
Kalau dilihat dari jumlah penduduk, Jepang punya sekitar 120,66 juta jiwa. Tapi jumlah ini terus menurun selama 16 tahun berturut-turut karena angka kelahiran sangat rendah. Banyak pasangan memilih punya sedikit anak, bahkan tidak punya anak. Akibatnya, penduduk usia tua jauh lebih banyak dibanding usia muda. Kondisi ini disebut penuaan penduduk dan menjadi salah satu masalah besar di Jepang karena jumlah tenaga kerja produktif terus berkurang. Setiap negara tentu memiliki tantangannya sendiri. Jepang menghadapi masalah berkurangnya tenaga kerja karena penduduk yang menua. Selain itu, letak wilayah membuat negara ini sering mengalami gempa bumi dan bencana alam lain. Indonesia menghadapi tantangan berbeda, seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Tantangan lain adalah meningkat kualitas pendidikan dan teknologi agar mampu bersaing dengan negara maju. Walaupun tingkat kemajuan kedua negara berbeda, hubungan antara Indonesia dan Jepang tetap terjalin erat dan saling menguntungkan. Jepang menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, terutama di bidang industri, transportasi, dan teknologi. Sementara itu, Indonesia memasok bahan baku dan energi yang dibutuhkan Jepang. Kerjasama mereka juga terlihat di bidang pendidikan, misalnya melalui program beasiswa dan pertukaran pelajar yang memberi banyak kesempatan bagi generasi muda. Dari sini kita bisa lihat bahwa kemajuan sebuah negara bukan hanya soal banyaknya sumber daya alam, tetapi lebih pada kualitas sumber daya manusianya, penguasaan teknologi, serta kemampuan mengelola potensi yang dimiliki dengan baik.